Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Di audiobook kali ini kita akan masuk ke sahabat yang ke-58, yaitu Tufail bin Amr ad-Dausi, fitrah yang lurus. Teman pecinta sejarah semua, selamat menyimak. Di daerah Daus, ia menjalani masa remaja dalam keluarga yang mulia dan terhormat. Ia dikaruniai bakat sebagai penyair hingga nama dan kemahirannya termasyur di kalangan suku-suku. Di Pekan Raya Ukaz, di mana semua orang dari segala penjuru berdatangan membanggakan penyair masing-masing, Tufail berada di barisan terdepan. Di luar musim Pekan Raya Ukaz, ia juga sering mengunjungi Mekah. Pada suatu hari saat ia berkunjung ke kota suci itu, Rasulullah sudah mulai berdakwah secara terang-terangan. Orang-orang Quraisy takut kalau Tufail menemuinya dan masuk Islam, lalu menggunakan bakatnya sebagai penyair untuk membela Islam. Dan jika itu terjadi, berarti bencana besar bagi Quraisy dan berhala-berhala mereka. Oleh karena itu, mereka terus mendampinginya, menjamunya dengan segala kesenangan, kemewahan, dan kenikmatan. Mereka menakut-nakutinya agar tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Mereka berkata, Muhammad memiliki ucapan laksana sihir hingga dapat memisahkan seseorang dari ayahnya, dari saudaranya, dan dari suami atau istrinya. Sesungguhnya kami mencemaskan dirimu dan kaummu darinya. Karena itu, janganlah berbicara dengannya dan janganlah mendengarkan ucapannya. Kemudian marilah kita mendengarkan Tufail menceritakan sendiri kisahnya. Demi Allah, mereka selalu mendampingiku, hingga aku sudah bertekad untuk tidak mendengar sesuatu dari Rasulullah dan tidak menemuinya. Ketika aku pergi ke Ka'bah, kututup telingaku dengan kapas, agar jika beliau berkata, aku tidak mendengar perkataannya. Di sana, aku mendapatinya sholat di dekat Ka'bah. Aku berdiri di dekatnya. Lalu, Allah berkehendak memperdengarkan kepadaku apa yang sedang dibaca Rasulullah. Aku mendengarkan ucapan yang sangat indah. Aku berkata dalam hati, demi Tuhan, aku ini orang yang pandai dan seorang penyair. Aku bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka apa salahnya jika aku mendengarkan perkataan laki-laki ini? Jika perkataannya baik, ku terima, dan jika buruk, ku tinggalkan. Aku tetap di tempat itu hingga ia pulang ke rumahnya. Aku mengikutinya hingga ia masuk rumah. Aku juga ikut masuk dan berkata kepadanya, Wahai Muhammad, kaummu telah bercerita kepadaku tentang dirimu begini dan begini. Demi Tuhan, mereka terus menakut-nakutiku tentang dirimu, hingga kututupi telingaku dengan kapas agar tidak mendengar perkataanmu. Akan tetapi Allah menghendaki aku mendengarnya, dan aku mendengar ucapan yang indah. Karena itu, jelaskan kepadaku perkaramu. Maka Rasulullah menjelaskan Islam kepadaku dan membaca Al-Quran. Demi Allah, aku tidak pernah mendengar ucapan yang lebih baik dari itu, dan perkara yang lebih benar dari itu. Lalu aku masuk Islam, aku mengucapkan kalimat syahadat. Aku berkata, Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini seorang yang ditaati oleh kaumku, dan sekarang aku akan kembali kepada mereka, mengajak mereka kepada Islam. Maka mohonkanlah kepada Allah agar aku diberi tanda yang dapat membantuku dalam menyeru mereka. Maka Rasulullah SAW berdoa, Ya Allah, berikan kepadanya suatu tanda. Dalam kitab sucinya Allah telah memuji orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang terbaik. Nah, sekarang kita bertemu dengan satu dari mereka. Dia merupakan gambaran tepat dari fitrah yang lurus. Baru saja telinganya mendengar beberapa ayat mengenai petunjuk dan kebaikan yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, semua pendengaran dan hatinya terbuka, lalu tangannya terbentang untuk menyatakan keislaman. Tidak berhenti di sana, ia langsung merasa bertanggung jawab untuk mengajak keluarga dan kaumnya kepada agama yang benar dan jalan yang lurus ini. Karena itu, baru saja ia sampai di Daus, rumah dan kampung halamannya, ia memaparkan kepada ayahnya apa yang sekarang menjadi keyakinannya. Ia juga bercerita tentang Rasulullah yang mengajak ke jalan Allah, bagaimana keagungannya, kesuciannya, kejujurannya, keikhlasan, dan ketaatannya kepada Allah, Tuhan alam semesta,
Setelah itu ia mengajak ayahnya untuk masuk Islam. Saat itu juga sang ayah masuk Islam. Kemudian ia memaparkan kepada ibunya. Ia pun masuk Islam. Lalu kepada istrinya, ia pun masuk Islam. Setelah merasa puas karena seisi rumahnya telah masuk Islam, ia beralih mengajak kerabat dan kaumnya untuk masuk Islam. Ternyata tak seorang pun dari mereka yang masuk Islam kecuali Abu Hurairah. Kaumnya menghinanya dan menjauh darinya. Akhirnya ia tidak sabar lagi menghadapi mereka. Ia mengendarai kudanya menempuh perjalanan jauh pergi ke tempat Rasulullah untuk mengadukan permasalahannya, sekaligus meminta bekal dari ajarannya. Setibanya di Mekah, ia bergegas ke rumah Rasul. Dibimbing oleh kerinduan yang mendalam, ia berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, aku tidak mampu menghadapi perzinahan dan riba yang merajalela di desa Daus. Maka mohonkanlah kepada Allah agar ia menghancurkan Daus." Tufail sangat terkejut ketika dilihatnya Rasulullah menengadah kedua tangannya ke langit dan berdoa, "Ya Allah, tunjukilah orang-orang Daus dan datangkanlah mereka ke sini sebagai orang-orang Islam." Beliau menoleh kepada Tufail dan berkata, "Kembalilah kepada kaummu, ajaklah mereka dan bersikap lembutlah kepada mereka." Peristiwa ini benar-benar mempesona Tufail. Jiwanya penuh kedamaian. Ia tidak habis-habisnya memuji Allah yang telah menjadikan Rasulullah yang penyayang ini menjadi guru dan pembimbingnya, dan yang telah menjadikan Islam sebagai agama dan tempat berlindungnya. Dengan semangat ia kembali kepada kaumnya. Di sana ia terus mengajak mereka kepada Islam dengan penuh kehati-hatian dan lemah lembut seperti pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama masa yang dilaluinya di tengah-tengah kaumnya, di sisi lain Rasulullah telah hijrah ke Madinah, telah melewati perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Ketika Rasulullah sedang berada di Khaybar, usai membebaskan daerah itu dari tangan orang-orang Yahudi, ada rombongan besar yang terdiri dari 80 keluarga Daus datang menghadap Rasulullah sambil membaca tahlil dan takbir. Mereka duduk di hadapannya berjanji setia berbaiat kepada Rasulullah secara bergantian. Setelah kejadian demi kejadian itu, Tufail bin Amru duduk sendiri merenung, mengingat masa lalunya, merenungkan jalan yang dilaluinya. Ia teringat saat datang kepada Rasulullah, memohon agar beliau berdoa kepada Allah untuk kehancuran penduduk Daus. Namun beliau berdoa dengan doa lain yang membuatnya terpesona. Beliau berdoa, "Ya Allah, tunjukilah penduduk Daus dan bawalah mereka ke sini sebagai orang-orang Islam." Allah benar-benar telah memberi hidayah kepada penduduk Daus. Mereka datang sebagai orang-orang Islam. Inilah mereka, 80 keluarga mewakili mayoritas penduduk Daus. Sekarang, mereka sudah bergabung dengan barisan suci di belakang Rasulullah yang terpercaya. Tufail melanjutkan perjalanan hidupnya bersama kaum muslimin yang lain. Pada peristiwa pembebasan kota Mekkah, ia ikut memasuki kota Mekkah bersama 10.000 kaum muslimin yang lain, tanpa merasa sombong dan besar kepala. Tetapi sebaliknya, menundukkan kepala dengan khusyuk dan rasa hormat sebagai ucapan syukur kepada Allah yang telah memberikan pembebasan kota Mekkah dan kemenangan besar. Tufail melihat Rasulullah sedang menghancurkan berhala-berhala di Ka'bah. Dengan tangannya sendiri, beliau membersihkan kotoran yang telah berakar itu. Tufail teringat sebuah patung milik Amru bin Humamah. Dulu, setiap kali ia berkunjung ke Mekah, Amru selalu mengajaknya duduk khusyuk menyembah patung itu. Sekaranglah saatnya bagi Tufail untuk membersihkan dosa-dosa masa lalunya. Ia mendekati Rasulullah, meminta izin kepada beliau untuk membakar patung milik Amru bin Humamah, yang biasa disebut Dzul Kaffain atau yang memiliki 2 telapak tangan. Rasulullah mengizinkan. Tufail lalu membakarnya. Setiap kali api itu mengecil, ia menambahnya lagi sambil bersenandung. "Wahai Dzulkarnain, wahai Dzulkarnain, aku bukan penyembahmu. Kamu lahir setelahku. Kini kusiramkan api di perutmu." Ia melanjutkan perjalanan hidupnya bersama Rasulullah, sholat di belakang beliau, belajar darinya, dan berperang bersamanya. Ketika Rasulullah wafat, Tufail melihat bahwa tanggung jawabnya sebagai muslim tidak berhenti dengan wafatnya beliau, bahkan bisa dikatakan baru dimulai.
Ketika pertempuran melawan orang-orang murtad berkobar, Tufail menyingsingkan lengan bajunya. Terjun mengalami pahit getirnya hal itu dengan semangat baja, mengharapkan syahid. Pertempuran demi pertempuran dalam perang melawan orang-orang murtad terus ia ikuti. Pada pertempuran Yamamah, ia berangkat bersama kaum muslimin dengan menyertakan putranya Amr bin Tufail. Sejak awal pertempuran, ia telah berpesan kepada putranya agar berperang dengan gagah berani mengharapkan kesyahidan dalam menghadapi tentara Musailamah Al-Kazzab. Ia juga memberitahu putranya bahwa ia merasa akan gugur di pertempuran ini. Ia hunuskan pedangnya lalu berperang dengan gagah berani. Ia sama sekali tidak menggunakan pedangnya untuk melindungi nyawanya, tetapi ia menjadikan nyawanya untuk melindungi pedangnya, sehingga jika ia gugur kelak, pedangnya tetap utuh dan bisa dipergunakan oleh rekan-rekannya. Dalam pertempuran itu, Tufail ad-Dawsi gugur sebagai syahid. Ia roboh oleh sebetan pedang. Ia sempat melambai kepada anaknya yang samar-samar dilihatnya, seakan mengajaknya turut serta. Dan ternyata, sang putra benar-benar mengikuti jejak ayahnya. Tetapi di pertempuran yang lain, tepatnya di perang Yarmuk, di Syam. Amr bin Tufail ikut dalam rombongan pasukan. Di sana ia gugur sebagai syahid. Saat menghembuskan nafasnya yang terakhir, ia menjulurkan tangan kanannya dan membuka telapak tangannya seakan sedang berjabat tangan. Siapa yang tahu? Bisa jadi saat itu ia sedang berjabat tangan dengan ruh ayahnya. Radhiyallahu anhuma Amr bin Tufail dan Tufail bin Amr.